Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ini di acara podcast PTIB. Kali ini kita berjumpa di season ketiga. Di season ketiga kali ini kita akan membahas mengenai pramuka. Sebelum kita ke bintang tamunya, kita bahas dulu Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan pramuka di Indonesia, di mana kata pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya itu jiwa muda yang suka berkarya. Seperti yang kita ketahui di PTIB itu ada rekan kita atau teman kita yang mengikuti organisasi Gerakan Pramuka Indonesia ini gitu. Tapi ini di UM. Tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut tamu kita hari ini, yaitu ada Mas Mirza Rahmat Pratama. Selamat siang, Mas Mirza. Oke, selamat masih pagi ya ini. Oh iya ya, Masih siang, pagi. pagi Selamat jelang pagi. siang. Selamat pagi, Selamat. Mas Mirza. Mas Mirza ini kan kalau tidak salah ya, mengikuti kegiatan pramuka di Universitas Negeri Malang ya, Mas ya. Nah, Ya, kalau boleh kami tahu, kenapa sih Mas Mirza ini mengikuti organisasi pramuka tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah ya, Bos, yang telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk sharing. Ya, kita sharing tentang pengalaman-pengalaman mungkin dari teman-teman yang lain juga nanti bisa sharing juga. Kalau di sini kesempatan saya kebetulan untuk bersharing ria dengan teman-teman. Yang pertama, apa alasan untuk bergabung di Pramuka? Ini mengupas sejarah saja ya. Saya dulu itu memang sudah kenal Pramuka itu sejak SD. Jadi saya dulu di SD bergabung sebagai penggalang, juga pernah ikut jambore ranting, jamran di Singosari. Ya, kemudian panci saya hilang, masih ingat kayak gitu. Iya, iya, iya. SMP sempat vakum. SMP sempat vakum. Karena apa? Ketika itu saya sedang apa ya? Ingin mencoba hal lain, mencoba di organisasi lain. Di SMP saya juga bergabung ini di luar pramuka. Di SMP itu saya ikut di jurnalistik, kemudian sempat di kelompok ilmiah remaja, juga yang sampai sekarang ini adalah Albanjari, ya, tutuk-tutuk terbang itu, Hadra, itu sampai sekarang. Kemudian di SMK sempat tidak ada, tapi ketika saya kelas 12 itu kemudian baru ada karena ya merintis ketika itu di SMK, merintis pramuka. Walaupun saya bukan aktor utama, saya hanya sekedar ikut saja. Tapi ternyata akhirnya keterusan sampai di universitas, akhirnya juga ikut di Racana UM, Racana Dr. Sutomo, saya angkatannya UPP 37. Dan alhamdulillah kok sampai sekarang ya kalau sekarang bertindak sebagai pembina, alhamdulillah kemarin barusan lulus KML, kursus mahir lanjut. Jadi kalau di Pramuka itu ada untuk pembina, ada kursus mahir dasar dan kemudian kursus mahir lanjut. Itu pendidikan tertinggi di kepembinaan. Nanti kalau menjadi pembinanya pembina atau pelatih nanti ada kursusnya lagi. Alasan terbesar yang pertama memang minat ya. Karena organisasi atau gerakan kepanduan, kepramukaan itu sebenarnya didasarkan pada asas kesukarelaan harusnya. Ya walaupun ketika sudah berhadapan dengan birokrasi pemerintah dan lain sebagainya nanti beda lagi ceritanya. Tapi sebenarnya awalnya itu berdasarkan asas kesukarelaan. Jadi alasan terbesar yang pertama minat. Yang kedua, saya melihat banyak jebolan-jebolan dari gerakan kepanduan dan kepramukaan itu menjadi pribadi-pribadi yang apa ya berpengaruh. Anda lihat, mungkin saya yang paling ingat adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu beliau sempat aktif sebelum menjadi guru. Jadi Jenderal Sudirman itu adalah guru. Kemudian ketika zaman Jepang, beliau masuk ke peta. Kemudian setelah merdeka, beliau menjadi Panglima TNI.
Nah, sebelum beliau menjadi guru, di zaman beliau muda, itu beliau aktif di Hizbul Waton. Hizbul Waton itu kepanduannya Muhammadiyah. Mungkin sampai sekarang masih ada, sampai sekarang. Yang seragamnya warnanya hijau dan biru. Itu. Jadi beliau jebolan kepanduan. Kemudian banyak sebenarnya. Salah satunya juga Gus Dur. Banyak yang tidak tahu bahwa beliau, Gus Dur itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu juga aktif di kepanduan ketika itu, zaman beliau masih muda. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang jebolan kepanduan, beliau menjadi orang-orang yang berpengaruh. Jadi alasan-alasan itu saya kira sudah mencukupi sebenarnya. Tapi ada satu lagi, alasan ketiga adalah di pramuka ini mencakup semuanya. Jadi kompetensi yang dikembangkan dalam pramuka ini itu kalau saya bilang holistik, mencakup spiritual, mencakup sosial, mencakup emosional, mencakup intelektual, serta fisik. Kalau dalam pramuka sering disingkat sebagai sesosif. Itu yang dikembangkan sehingga seseorang itu diharapkan menjadi pribadi yang kompeten, tidak hanya dalam satu hal, dalam satu aspek, tapi juga aspek-aspek lain. Sehingga pramuka itu digadang-gadang oleh pemerintah menjadi tonggak pendidikan karakter. Sebenarnya karena seperti itu. Oke, baik Mas Wir. Berarti intinya tadi alasan Mas Mirza memang karena minat pada awalnya dan terinspirasi oleh para tokoh-tokoh yang seperti tadi yang Mas Mirza jelaskan itu dulunya ikut keanggotaan kepanduan gitu. Juga karena ada sesosif Mas, apa tadi ya? Sesosif, Ya, sesosif singkatan. Spiritual, spiritual, emosional, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Sesosif. sosif. Kemudian pramuka ini juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kompeten tidak hanya dalam satu aspek saja tapi dalam beberapa aspek. Sehingga pemerintah tadi Mas Mirza menyampaikan ini pramuka digadang-gadang sebagai tonggak pembentukan karakter anak bangsa. Itu ya Mas ya. Selanjutnya setelah tadi Mas Mirza itu bergabung ke pramuka tersebut kan biasanya kalau kegiatan pramuka itu kan ada jam-jamnya ya Mas. Kalau di sekolah dulu kan mungkin Jumat ya Mas ya. Ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu gitu kalau ada kelanjutannya. Kalau di universitas itu bagaimana Mas untuk pramukanya itu? Apakah sama seperti di sekolah dulu? Hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu ada persami. Oke, kalau bicara kapan biasanya dilaksanakan, sebenarnya pramuka itu kalau saya mengatakan dilaksanakan itu tiap hari, setiap hari. Karena kita bicara pramuka, jiwa pramukanya. Kalau kegiatan pramuka itu tergantung dari kebijakan pembina. Jadi misalkan pembinanya di situ sepakat untuk pelaksanaan oke hari Jumat atau oke hari Sabtu atau oke hari Minggu atau saya sempat menemukan juga di sekolah lain dilaksanakan malah bukan pada weekend, dilaksanakan pada hari Rabu ada, hari Selasa ada. Jadi tergantung kebijakan di institusi tersebut. Kalau di tingkat universitas, karena berbeda ya. Kalau universitas itu saya katakan kegiatannya itu sifatnya demokratis. Maksudnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sehingga untuk pelaksanaan juga tergantung dari anggota itu sendiri. Walaupun di struktur nanti ya, kita bicara nanti ada pembina untuk di universitas, tapi beliau hanya lebih cenderung hanya untuk penasehat, kemudian konsultan dan lain sebagainya. Sehingga seluruh kegiatan diolah oleh mahasiswi itu sendiri di pangkalan tersebut. Jadi nggak harus weekend, tergantung di situ. Cuma lebih sering weekend karena apa? Di situ biasanya kan orang free, jadi nggak ada kegiatan yang Iya. seperti kerja dan lain sebagainya. Di situ lebih fleksibel untuk melaksanakan kepramukaan, kegiatan pramuka seperti itu. Mungkin saya bahas sedikit. Jadi menurut keterangan Mas Mirza tadi, pramuka ini kalau di universitas itu dilaksanakan. Kalau kita bicara jiwa pramuka, Oh ya. nanti kita akan bahas ya jiwa pramuka bagaimana. Itu sebenarnya setiap hari. 24 jam, 7 hari seminggu itu seorang pramuka. Cuma kalau kegiatan, nanti itu tergantung kesepakatan.
Siap, siap. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Tadi kan Mas Mirza itu telah menjelaskan ya sedikit terkait struktur organisasi pramuka di kampus. Itu yang apa tadi pembina, Mas ya? Iya, ada pembina nanti. Kalau setahu kami dulu kan untuk keanggotaan itu ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, selain golongan-golongan keanggotaan tersebut, adakah struktur organisasi lain, Mas? Apa gitu yang mungkin boleh dijelaskan di sini, Mas? Gitu, secara umum struktur organisasi pramuka seperti apa, biar teman-teman itu tahu ya. Monggo, Mas. Yang perlu diketahui di pramuka itu ada yang dinamakan tingkatan, ada yang dinamakan golongan, dan juga ada yang dinamakan pengurus. Nah, kalau yang disampaikan tadi seperti siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, itu sebenarnya golongan. Jadi golongan sesuai dengan usia. Jadi kalau siaga itu usianya dari 7. Nah, kalau sekarang ada prasiaga ya, Ya. dari 7 sampai 10 tahun itu siaga, kemudian dari 11 sampai 15 itu penggalang, dari 16 sampai 20 itu penegak, 21 sampai 25 itu pandega, dan di atas 25 itu pembina. Di sini yang saya bicarakan adalah golongan, bukan jabatan ya. Nanti kalau kita jabatan berarti nanti kita bicara organisasinya di struktur yang hierarkis. Ya, Nah, oke. kalau di golongan itu dikelompokkan seperti itu sesuai dengan tingkatan perkembangan personal dan psikologis. Sehingga kenapa kok di SD itu ada siaga dan ada penggalang? Karena usianya rentangnya kan di rentang siaga dan penggalang. Ya. Kemudian di SMP jelas penggalang karena cuma 3 tahun sampai umur 15 kebanyakan anak SMP. Kemudian selanjutnya penegak. Nah, selanjutnya di sebagian universitas itu memang ada dua akhirnya. Ada penegak dan ada pandeganya. Karena apa? Mengikuti struktur usia tersebut. Walaupun di sebagian universitas itu ditiadakan karena akhirnya menjadi lebih fleksibel. Itu yang golongan ya. Kemudian kalau yang tingkatan, dari tiap golongan itu punya tingkatannya sendiri-sendiri. Siaga itu ada siaga mula, bantu, tata. Kalau penggalang ada ramu, rakit, terap. Kalau penegak ada bantara, ada laksana. Kalau pandega cuma pandega saja. Nah, kalau pembina nanti tergantung dia sudah sampai kursus sejauh apa kursusnya yang diikuti. Apa yang menjadi pendasaran pembagian tingkatan tersebut itu tergantung pencapaian peserta didik itu sendiri. Hmm. Jadi kalau dia mencapai SKU atau syarat kecakapan umumnya tingkat penggalang ya, katakanlah dia tingkat ramu, maka ya dia dinamakan penggalang ramu. Kalau dia Hmm. tingkat rakit, ya penggalang rakit. Begitu juga dengan penegak. Apakah dia penegak bantara, apakah dia penegak laksana, itu tergantung pencapaian dari peserta didik itu sendiri. Dan kalau khusus peserta didik, anggota muda, jadi selain pembina ini dinamakan anggota muda. Kalau untuk anggota muda, pencapaian tertinggi namanya Garuda. Jadi ada penegak Garuda, ada penggalang Garuda, ada pandega Garuda, seperti itu. Itu tingkatan. Kalau sudah bicara struktur, berarti bicara struktur birokratis ya, organisasi, itu memang tingkatannya sesuai wilayah. Gugus depan itu yang paling kecil, satuan organik di satu pangkalan. Pangkalan itu tidak harus sekolah loh ya. Bisa Hmm. universitas, bisa pondok pesantren, Hmm. bisa yang teman-teman di Katolik biasanya ada di gereja atau keuskupan, itu satuan organik terkecil dari gerakan pramuka, gugus depan. Beberapa gugus depan menjadi satu kuartir ranting, kuaran. Nah, kuaran ini tingkatannya kecamatan, biasanya lingkupnya kecamatan. Kemudian beberapa kuaran menjadi kuarcap, kuartir cabang. Ini tingkatannya kota atau kabupaten. Kemudian beberapa kuarcap menjadi kuarda, kuartir daerah, di tingkatan provinsi, dan paling tinggi adalah kuarnas atau kuartir nasional. Seperti itu. Kemudian satu lagi, kalau di dalam kepengurusan kuartir tadi, ada yang dinamakan selain pengurus ya, ada dinamakan salah satu pengurus adalah andalan. Andalan itu istilah bahasa Inggrisnya itu officer. Kalau di scouting di luar negeri mungkin dinamakan scout officer, kalau di kita diistilahkan andalan. Jadi nanti ada andalan nasional, ada andalan daerah, andalan cabang dan seterusnya seperti itu.
Tapi kalau di gugus depan tidak ada, adanya pembina. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan dari Mas Firza terkait apa ya, keanggotaan pramuka ya. Ternyata kalau misalkan yang namanya apa tadi itu ada siaga, penggalang, penegak dan pendega itu Tandega, merupakan ya. ya pandega itu merupakan golongan ya Mas ya. Betul, golongan. Betul, dan ternyata untuk gugus depan itu tidak hanya sekolah, tapi juga bisa pondok pesantren, di gereja, bahkan di universitas ya Mas ya, sesuai keterangan Mas Ada Mirza tadi. juga ada juga yang di tingkatan teritorial istilahnya. Jadi biasanya di satu pangkalan militer. Jadi mungkin seperti di tempat saya, Kostrad itu punya gugus depan sendiri, Koramil punya gugus depan sendiri, kemudian Kodim, atau kamu kan kalau di AU ada Lanut, jadi tiap pangkalan udara ada gugus depan sendiri. Kalau di Angkatan Laut ya mungkin tiap Lanal itu ada gugus depannya sendiri juga. Nah itu diistilahkan teritorial, gugus depan teritorial karena itu di luar satuan pendidikan. Satuan pendidikan formal ya maksudnya. Jadi bukan sekolah. Itu ada juga namanya. Gugus depan teritorial. Oke, wah sangat lengkap sekali penjelasan dari Mas Mirza. Terima kasih Mas. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Mirza tadi, itu kan ada bagian-bagiannya ya Mas ya. Nah, untuk Mas Mirza sendiri pada organisasi pramuka tersebut, Mas Mirza nih ada di bagian apa dan memiliki beban tugas apa saja gitu. Kalau misalkan boleh dijelaskan yang secara umum saja, Mas. Kalau bagian apa? Kalau saya jelas pembina. Pembina di salah dua mungkin satuan organik tadi di gugus depan itu saya sebagai pembina. Berarti yang saya hadapi adalah peserta didik. Peserta didik pramuka tergantung dari gugus depan tersebut menaungi satuan apa. Kalau saya di satuan penggalang dan juga sempat juga di penegak walaupun sekarang masih break ya karena pandemi. Tapi beban tugas yang saya emban ya tadi membina para peserta didik. Kalau di yang lain sempat juga saya eh, bukan sebagai pengurus inti ya sekedar main-main saja di Kuarcap, di Kuaran juga. Kalau di sana tingkatannya ya beban tugasnya berarti ya ngurus di bawah-bawah ini apakah kegiatannya, apa kemudian tingkatan yang akan menempuh Garuda atau yang sudah menempuh Garuda itu bagaimana. Kemudian kalau di kuartir itu seringnya berkecimpung dengan birokrasi pemerintahan. Kenapa? Karena di kuartir ranting itu juga ada namanya majelis pembimbing. Majelis pembimbing itu sering ketuanya dijabat oleh pejabat daerah, walaupun secara ex officio, tapi tetap harus berkolaborasi lah intinya. Jadi kenapa kok kadang-kadang gini, satu daerah kok maju sekali pramukanya, satu daerah kok biasa-biasa saja, itu tergantung kepala daerahnya sendiri juga, karena dukungan-dukungan sarana dan prasarana juga tergantung dari kepala Kepala daerahnya daerahnya. gitu. Tapi Mm-mm. kalau saya tingkatan gugus depan, siapa ketua majelis pembimbingnya? Seringkali di bagian besar sekolah itu ya ketua majelis pembimbing jelas kepala sekolah. Sehingga saya juga harus sering ya Komunikasi. Ya, ya. berdiskusi juga Ya. terkait apa namanya kebijakan dan sebagainya supaya satuan ini bisa berkembang gitu. Oke, oke. Jadi seperti yang Mas Mirza tadi jelaskan, Mas Mirza ini berada di bagian Ya, pembina, iya pembinanya gitu. Jadi karena Mas Mirza ini berada di suatu sekolah, Mas Mirza ini harus banyak berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Mas. Kan tadi ada kuartir cabang, itu apakah kepala sekolah langsung ke kepala daerah atau ada jembatannya Mas, ada orangnya? yang jelas, kalau kepala sekolah itu berarti kan tingkatan gugus depan, maka Iya. dia harus melalui kuartir dulu, kuartir Oh iya, ranting. kuartir. Oh iya. Sehingga nanti yang berkomunikasi dengan misalkan Pak Camat sebagai Ya. Kamabiran itu ya tugasnya dari andalan-andalan
ranting. Begitu juga nanti bupati atau wali kota, nanti itu tugasnya andalan-andalan cabang dan seterusnya. Sampai ke Pak Presiden nanti ya tugasnya andalan nasional, termasuk ketua kuartir juga seperti itu. Kalau yang bicara tentang andalan itu ya struktur Ya, organisasi ya memang betul. ya. Cuman kalau yang lain seperti tadi sudah saya jelaskan ada golongan, ada Mm-mm. tingkatan, itu Oh, ya ya. beda terkait peserta didik ya dan juga Iya, iya. terkait anggota dewasanya juga. Jadi, selanjutnya yaitu, oke, Mas Mirza kan sudah mengikuti keanggotaan pramuka ini ya selama sejak masa sekolah maupun hingga saat kuliah ini. Nah, itu Mas Mirza apa yang dirasakan terhadap diri Mas Mirza sendiri? Mungkin lebih disiplin, lebih tepat waktu, bisa menepati janji atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Dampak terhadap pribadi. Nah, ini sudah bicara jiwa pramuka yang seperti saya singgung di awal tadi. Jiwa pramuka itu apa? Jiwa pramuka itu adalah jiwa yang menepati kode kehormatan pramuka. Kalau mungkin di kedokteran ada kode etik, di profesi juga ada kode etik. Kemudian kalau di TNI itu ada istilahnya apa? Sabta Marga, Sumpah Prajurit, seperti itu. Kemudian di Polri ada Tribrata. Nah, kalau di Pramuka sendiri juga ada kode kehormatan yang mungkin sering kita pasti hafal, kita maksudnya kita itu tidak asing lagi yang disebut dengan Satya dan Dharma. Nah, jiwa Pramuka adalah jiwa yang selalu menepati apa yang diikrarkan dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka tadi. Trisatya dan Dasa Dharma untuk dewasa ya. Nanti kalau untuk siaga itu lebih sederhana, cuma Dwi Satya dan Dwi Dharma, cuma dua. Tapi kalau yang penggalang ke atas itu Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi seperti itu. Apa yang tertulis dalam Satya dan Dharma itulah yang seharusnya menjadi nafas gerak seorang pramuka dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupannya juga. Seperti Satya Dharma Pramuka. Satya pertama itu apa? Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila. Itu seharusnya diamalkan oleh tiap pramuka sebagai jiwa pramuka. Satya yang kedua apa? Menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat. Satya ketiga adalah menepati dasa dharma. Nah, menepati dasa dharma berarti kita akan merujuk ke dasa dharma. Dasa dharma sudah dijelaskan loh. Mulai dasa dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah yang seharusnya menjadi jiwa seorang pramuka. Yang menjadi pedoman gerak, dasar gerak seorang pramuka dalam menjalani kehidupan. Saya mengatakan seperti ini itu ada apa ya? Ada juga quote dari Scout US ya, United States. Itu istilahnya begini. Once a scout, always a scout. Sekali Anda seorang pandu, selamanya adalah seorang pandu. Ya kalau RRI biasanya kan sekali di udara tetap di Iya, udara. iya, iya. Jadi seperti itu. Bagaimana menepati seperti itu? Ya, dia kembali ke dirinya sendiri. Kalau dirinya menyadari nilai-nilai dari kode kehormatan tersebut, maka gerak langkah kehidupan juga akan berpegang teguh terhadap apa yang sudah diikrarkan tersebut. Karena itu kalau di Pramuka ada upacara namanya upacara ulang janji. Itu sebelum tanggal 14 Agustus. Agustus Sebelumnya. tahun Malam sebelum. sebelum 14 itu namanya ulang janji. Jadi dampak yang Anda rasakan setelah bergabung, karena nilai-nilai luhur yang dari kode kehormatan tadi, insya Allah hidup itu akan jadi lebih baik, lebih mudah. Sudah tidak dipungkiri lagi, kalau orang bertanggung jawab, orang dapat dipercaya, itu insya Allah akan menjadi mudah hidup itu. Dan itu sudah terbukti ya. Saya sendiri, kemudian yang seperti yang saya sampaikan awal tadi, para tokoh-tokoh tadi, Iya, iya. itu benar-benar
sudah menjadi jiwa raganya. Jiwa, ya. Jadi dampaknya insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang lebih unggul. Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Oke, berarti intinya adalah pramuka ini sangat berdampak sekali ya Mas terhadap kehidupan kita ke depannya gitu. Selain dilatih untuk disiplin, tapi jiwanya itu memang jiwa pramuka gitu. Seperti tadi yang Mas Mirza sebut, seperti menepati janji, kemudian apa itu tadi, melaksanakan dasa dharma itu ya Mas ya, yang ada 10 itu, jadi Ya. bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari ke depannya, seperti itu. Dan ya seperti itu. Yang penting kita selalu berpegang terhadap kode kehormatan tadi. Insya Allah hidup itu akan mudah ya, insya Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah. Begitu. Amin, ya rabbal alamin. Oke, Mas Mirza, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini bukan ini ya Mas ya, saya baru kepikiran, tapi insya Allah Mas Mirza bisa menjawab. Kenapa Mas setiap berkemah itu, kita itu setiap malam itu ada jurit malam. Nah, padahal di kegiatan jurit tersebut itu pasti ada saja dalam tanda kutip itu peristiwa kesurupan gitu kan. Apalagi kalau dilaksanakan di sekolah yang notabene dulu kan bukan ada isu kalau sekolahnya angker atau gimana. Sedangkan memang kalau bagi orang awam sendiri itu nggak ada apa-apanya gitu loh Mas. Tapi mungkin bagi yang suka melamun atau yang suka apa itu kan gampang terasuk. Nah itu kalau dari pramuka sendiri itu manfaat dari kemah itu apa saja Mas? Nilai-nilainya dalam berkemah sebenarnya itu Kak, di luar peristiwa kesurupan itu tadi gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, kalau kita bicara jurit malam, kita ini saya juga sebenarnya agak apa ya, agak janggal atau gimana. Tapi intinya begini, sebenarnya seluruh kegiatan kepramukaan itu harus merujuk pada yang namanya metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan itu ada 8 ya, metode kepramukaan. Nah, salah satunya metode dari metode kepramukaan tadi adalah kegiatan yang mendidik, menarik, menantang, tapi juga menyenangkan. Jadi satu lagi, selain kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, itu kegiatan di alam luar atau alam bebas. Jadi seluruh kegiatan kepramukaan itu seharusnya mengacu pada yang dinamakan metode kepramukaan tersebut. Kalau kita bicara jurit malam, saya juga kurang tahu ini asalnya juga dari mana. Saya tengarai ya. Kalau jurit malam ini asalnya dulu meniru, tapi nggak tahu ya. Ini tolong Iya kalau ya. ada yang tahu mungkin bisa dikoreksi lagi. Ini meniru kegiatan-kegiatan di militer. Di mana di militer itu seorang prajurit dituntut untuk selalu siap siaga terhadap segala kondisi. Nah, kemudian dilakukan simulasi ketika pendidikan militer yaitu berupa seperti itu, di mana pendadakan malam-malam kemudian disimulasikan ada serangan dari musuh, bagaimana prajurit tersebut menanggapi seperti itu, apakah siap, itu ya. Kemudian mungkin menjadi diadaptasi dalam bentuk jurit malam. Hanya yang awalnya mungkin benar seperti itu untuk mempersiapkan mempersiapkan tadi malah menjadi ya tadi yang aneh-aneh, apakah menjadi yang namanya kesurupan, ada yang menjadi kemudian jadi ajang untuk bullying dan lain sebagainya. Yang kalau bullying sudah dilarang, jelas dilarang dalam kegiatan pendidikan kepramukaan, jelas tidak boleh bullying. Tapi jatuhnya kan karena ketidakfahaman dari pelaksana kegiatan dan juga kurangnya pengawasan dari pembina sehingga menjadi seperti itu. Kalau saya sendiri dulu ketika KMD, ketika kursus mahir dasar, itu ada yang namanya jurit malam memang. Tapi konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya ketika itu saya masih ingat, saya satu
satu regu atau nanti istilah regu di tiap tingkatan, tiap golongan beda loh ya. Iya, iya. Kalau saya di regu itu sebagai penggalang, kalau sangga sebagai penegak. Di satu kelompok lah, katakanlah, itu tiap kelompok diminta untuk mengambil satu sandi, di mana sandi ini harus bisa disampaikan kepada yang dituju. Tapi ini melalui pos-pos nanti, ada pos 1, pos 2. Nah, tiap pos itu nanti diuji keterampilan kepermukaannya, entahkah itu Morse kah, entah itu PPGT dan sebagainya. Tapi itu dilaksanakan malam hari ketika itu. Iya, Malam hari. Dan nanti di pos terakhir nanti ada ujian godaan. iya, iya. Di pos terakhir itu nanti godaannya itu adalah seperti seseorang yang menyamar seakan-akan dialah tujuan pesan tersebut. Nah, di situ dituntut kejelian anggota pramuka, apakah dia jeli, tahu ciri-ciri tujuan dari sandi yang dibawa tadi atau enggak. Oh Nah, iya, iya, iya. itu konsep jurit malam yang lebih mendidik. Tetap menantang, tetap menyenangkan, tapi lebih mendidik. Bukan model-model jurit malam yang nanti disentak-sentak, Iya, ya iya, tahu ya, iya. teriaki Iya, dan sebagainya. iya, Itu kalau menurut saya itu bukan koridor dari iya. kepramukaan. Tidak tahu kalau dari yang lain. Saya tengarai, mungkin karena kekurang fahaman dari pembina atau tadi kekurangan pahaman dari panitia sehingga jurit malam yang harusnya menjadi kegiatan yang seperti tadi menyenangkan, menarik, tapi jatuhnya malah seperti ya yang disampaikan tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan perkemahan, nah kehidupan perkemahan ini sebenarnya juga meniru dari zaman dulu ya. Jadi kita kan sudah tahu ya kalau orang dulu itu nomaden, berpindah-pindah, kemudian baru menetap. Tapi sistem nomaden itu ternyata tetap ada sampai nah kalau kita bicara sejarah ya di zamannya mohon maaf ya ini saya akhirnya lebih agak cenderung ke pondokannya ya. Iya, iya, monggo Mas. Jadi kalau di zamannya Rasulullah itu kan ketika itu banyak kaum Badui. Ya sampai Iya. sekarang ternyata. Saya sering melihat di National Geographic dan sebagainya itu masih ada sampai sekarang. Sistem-sistem nomaden seperti itu. Jadi orang dulu itu kenapa kok berkemah? Karena misalnya dari satu kota ke kota lain melewati padang pasir yang jauh, kemudian itu untuk tujuan berdagang kan seperti itu. Iya, iya. Nah, dalam kehidupan perkemahan juga seperti itu. Kemudian kita maju lagi ke zaman perang, apalagi Baden Powell sebagai seorang perwira di British Army Iya. itu juga pasti mengalami seperti itu. Sehingga kalau pasukan diterjunkan dalam satu medan itu kan di sana tidak ada tidak ada tempat permanen untuk tinggal. Iya. Nah, karena tidak ada Betul. tempat permanen, maka dia pasti membuat kemah. Nah, dari kemah itu, kalau dikatakan, saya mengatakan kemah itu adalah miniatur masyarakat. Miniatur masyarakat, miniatur keluarga, miniatur rumah tangga. Hmm. Ketika seorang itu bisa menyiapkan kemah, kemudian bagaimana nanti memasaknya, bagaimana mengatur tempat itu dan sebagainya, bagaimana kemudian membersihkan daerah sekitar dari bahaya-bahaya, itu adalah miniatur rumah tangga. Sehingga selanjutnya ketika dia sudah beranjak dewasa dalam pramuka ya, ketika Iya. seorang anggota itu menjadi dewasa, dia tidak akan kaget, dia tidak akan kelabakan, tidak akan panik ketika harus menyiapkan apa. Kemudian dia akan jadi lebih mandiri, lebih tanggung jawab ketika sudah eh, menyusun rumah tangga tadi. Jadi saya mengatakan tema itu miniatur masyarakat juga miniatur rumah tangga. Dan kenapa kok menyenangkan? Karena jarang-jarang. Kalau anak-anak kan sukanya tema karena jarang-jarang. Saya Iya, aja iya. dulu saya ceritakan di awal tadi kan sampai panci saya hilang satu. Iya. Sampai sekarang masih ingat saya. Karena setelah pulang itu saya ditanyai panci, karena pancinya hilang, akhirnya saya dimarahi. Gitu. Panci Iya. hilang, ya. Hmm. Jadi itu kehidupan perkemahan adalah simulasi kehidupan masyarakat, kehidupan rumah tangga, supaya nanti dia di kehidupan selanjutnya, jenjang kehidupan selanjutnya dia tidak akan lebih siap.
tidak akan bingung lagi, tidak akan kelabakan lagi, karena dia sudah pernah mengalami simulasinya seperti itu. Oke, baik. Wah, jawabannya sangat bagus sekali. Saya sampai menyimak dengan seksama, sampai ketawa-ketawa. Pancinya hilang. Ya, semoga tidak terulang lagi ya, Mas ya. Di apa? Di kemudian hari ini. Pasti Ya, enggak ya, insya Allah, sudah. kalau panci hilang, insya Allah ya saya tak beli lagi sekarang. Kalau dulu kan ya bingung. Iya, alhamdulillah. Kan dekat pasar juga kan rumahnya Mas Mir ini. Pasti banyak Ya, yang jual. banyak sekarang di pasar ada, pasar online juga ada sekarang. Tinggal klik-klik sudah datang di depan rumah. Iya, tapi nggak ada garansi kalau penyok, Mas. Kalau penyok Iya, diretur. repot itu. Kalau panci Iya. penyok ini sulit. Apalagi panci yang baru-baru ini kan bukan dari aluminium kadang-kadang. Hmm, Dari apa? Dari stainless dan lain sebagainya. stainless. Iya. Ya. Ya Nggak kenapa bahas mudah. panci ini sekarang? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, ini di luar ini lagi nih, Mas. Saya baru ada ide, ya ini terkait PBB. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait PBB ini atau pasukan baris berbaris yang biasanya itu kan dibantu dengan para bapak-bapak TNI ya kalau di Pramuka. Nah, apakah ini betul salah satu kegiatan penunjang di Pramuka, Mas? Atau ini mungkin hanya tambahan supaya lebih menantang atau lebih apa kan? Kalau misalkan salah kan mendapat hukuman push up atau kadang apa itu Mas yang gini-gini itu lupa saya. Scott jam. Ya, sekojam. Nah, itu apakah memang bagian dari pramuka, Mas, PBB tersebut? Oke, kita bicara PBB. Sebelumnya PBB ini juga banyak singkatan ya. Ada Ya, yang mengatakan PBB ini pelatihan baris berbaris, ada yang ya. menggunakan istilah LBB, pelatihan Oh baris ya, berbaris. ya. Kenapa kok dilaksanakan? Kita harus melihat lagi bahwa sejarah pramuka itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah militer. Hmm. Karena Baden Powell sendiri, beliau kan seorang Brigadier General di British Army. Yang dari beliau kemudian menjadi apa namanya? Satu gerakan scouting ini, gerakan kepanduan yang akhirnya menjabar ke seluruh dunia. Pas di mana gerakan scouting ini menyebar ketika kondisi moral dari pemuda-pemuda, khususnya pemuda Inggris ketika itu adalah sangat low, sangat sangat rendah dari baik Hmm. moral, iya, dari mental dan sebagainya. Gerakan ini muncul menarik minat generasi muda di Inggris ketika itu, tidak hanya di Inggris, karena ketika itu kan Inggris sedang punya koloni di berbagai penjuru dunia ya, sehingga akhirnya gerakan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk akhirnya masuk ke Indonesia. Jadi sejarah scouting itu tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya militer. Kemudian kalau PBB, kenapa kok di sini dilatih oleh TNI? Karena acuan kita untuk baris berbaris itu mengikuti acuan dari TNI. Dari ada namanya ketetapan Panglima, ya, peraturan Panglima, Perpang TNI itu terkait baris berbaris. Sehingga pramuka biasanya mengambil dari TNI untuk melatih baris berbaris karena saya istilahkan ya yang punya baris berbaris kan beliau-beliau itu. Sehingga sangat tepat kalau kita mengambil dari sumbernya begitu kan. Ya. Walaupun sebenarnya baris berbaris nggak harus dari TNI sih. Dari apa namanya? Dari kepolisian juga bisa, dari Brimob atau mungkin dari apa namanya? Paskib. Tapi Paskib sendiri ini dilatih oleh TNI sih sebenarnya. Oh ya, Hmm. ngomong-ngomong soal Paskib, ini agak sedikit melebar. Bagaimanapun Ya. Paskib juga sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah pramuka. Karena tokoh apa ya? Tokoh pencetus Paskib itu adalah Bapak Hussein Mutahar. Hussein Mutahar yang sering kita dengar lagunya Hari Merdeka ya. Beliau ya Habib Hussein Mutahar itu adalah ajudan kepercayaan Bung Karno
yang ketika itu juga dipercaya untuk membawa bendera merah putih. Walaupun ini sudah melebar, tapi ini sepertinya menarik untuk jadi tambahan pengetahuan. Kemudian beliau itu juga seorang pandu dan punya andil juga ketika gerakan Pramuka menjadi satu gerakan kepanduan nasional di Indonesia selain Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian selain untuk Paskib, selain Husain Mutahar, beliau itu juga ada yang namanya Bapak Sidik. Jadi apa namanya eh, apa namanya untuk gerakannya Pramuka Ya. itu menjadi breeding ground dari Paskib sebenarnya. Jadi apa namanya apa ya? Kalau saya mengatakan nggak bisa dilepaskan sejarahnya. Tadi nanti tolong kalau ada kesalahan saya minta dikoreksi. Ya, Kemudian baik. kalau soal PBB itu menjadi satu bagian integral karena alasan-alasan tadi. Termasuk juga di tingkat penggalang itu ada salah satu poin untuk menempuh SKU adalah bisa baris berbaris. Di penegak juga ada. Apa sih fungsinya baris berbaris ini? Fungsinya baris berbaris ini yang jelas pertama bagaimana dia melatih fisik. Fisik, yang pertama fisik. Karena apa? Dia menuntut kekuatan tubuh, presisi, kemudian apa namanya? Fokus, konsentrasi, Iya, fokus konsentrasi. Ya. kemudian juga kekompakan. Iya, iya. Kekompakan dari satu pasukan tersebut. Sehingga kalau masalah hukuman itu memang tergantung yang komandan ya, dengan Iya, komandannya. iya, iya. Kalau di TNI jelas kenapa disuruh push up. Sekali lagi, yang pertama dilatih dari PBB itu adalah fisik sebenarnya. Fisik. Hmm. Baru yang kedua konsentrasi, fokus, dan yang ketiga nanti apa namanya kekompakan. Kenapa sih kok seperti itu? Kenapa sih kok harus dilaksanakan baris berbaris? Ya kita harus melihat sejarah lagi. Sejarahnya baris berbaris itu dimulai dari ya perang, zaman perang dulu. Nah, dinamakan kalau tidak berbaris kan ada bersaf, ada berbanjar. Itu adalah saya dulu awalnya juga janggal. Kenapa sih kok harus berbentuk seperti itu? Ternyata itu sejarahnya boleh dicari mungkin di YouTube nanti ya. Anda lihat barisannya British Army yang warna merah-merah itu ya ketika di apa namanya di Buckingham Palace bagaimana kemudian atau di Amerika biasanya itu juga ada apa namanya semacam simulasi untuk zaman lawas itu zaman dulu itu bagaimana sih perangnya seperti itu sehingga kalau ada satu personil yang salah gerakan otomatis itu menjadi satu celah untuk musuh bisa menyerang. Sejarahnya begitu untuk baris berbaris. Nah, akhirnya eh, makin zaman makin berkembang, makin ke sini baris berbaris menjadi satu metode untuk mendisiplinkan pasukan. Dan juga yang kedua menjadi semacam pageantry. Pageantry atau apa istilahnya ya? Intinya semacam pameran. Oh, iya, iya. Nilai malah gerakannya bagaimana, Iya, iya. cantiknya, kecantikannya lah intinya pageantry. Iya, Itu menjadi legendary. seperti itu. Sehingga baris-baris ini adalah bagian integral juga dari gerakan kepanduan, khususnya di Indonesia. Ada mungkin di gerakan kepanduan di luar negeri yang sudah tidak mengambil PBB ada memang. Karena apa? Eh, kultur masyarakat di negara tersebut itu bukan kultur yang kuat militernya. Sehingga scouting di negara tersebut juga akhirnya ikut juga dengan kultur masyarakat tersebut. Tapi kalau di negara lain yang kultur militernya masih kuat, katakanlah misalkan di Amerika, di Inggris, negaranya negaranya asalnya di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, khususnya juga di Indonesia yang di mana kultur perjuangan militernya itu kuat, maka scoutingnya juga mengikuti kultur dari masyarakat tersebut. Jadi itu kenapa kok apa namanya kenapa kok scouting itu kok ada apa baris berbaris tadi begitu. Oke.
Mas Mirza tadi menyebut organisasi kepanduan Indonesia, padahal dulunya itu disebut Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, ini apa salah saya yang salah memahami atau beda makna atau memang penyebutannya sudah diubah, Mas? Gitu. Berarti kita harus bicara sejarah juga. Ya, Pokoknya sejarah pokoknya. ya. Jadi begini, awalnya gerakan scouting. Nah, kita bicara istilah ya. Scouting itu ketika masuk ke Hindia Belanda, itu dinamakan gerakan Pathfinder. Pathfindery. Nah, gerakan Pathfinder ini kan menarik. Menarik sekali menurut apa namanya zaman itu. Oke, baik, kita sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu seperti yang kita tahu, organisasi kepanduan atau pramuka saat ini itu sudah berkembang dan sudah apa namanya ya, sudah turun temurun ya Mas ya, dari orang tua kita sampai kita bahkan ya mengikuti pramuka tersebut. Nah, ini apa yang Mas Mirza harapkan sendiri dari organisasi kepanduan atau pramuka Indonesia ini ke depannya gitu, seperti apa? Oke. Eh, yang saya harapkan. Ya, Jadi melihat sejarah kita yang panjang, mulai zaman tadi ya, Pathfindery ketika apa masuk barusan masuk Indonesia ya, scouting masuk ya, Indonesia, kemudian menjadi kepanduan, yang itu istilah yang dicetuskan oleh Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita, untuk mengcounter dari apa istilah Pathfinder tadi yang dilarang oleh pemerintah Belanda, sehingga menjadi kepanduan, kemudian menjadi pramuka setelah dari ratusan organisasi kepanduan itu melebur menjadi satu organisasi menjadi Pramuka Indonesia. Maka harapan saya tetap seperti ikrar dan seperti tujuan awal dari meleburnya organisasi-organisasi kepanduan menjadi satu di Pramuka, yaitu satu Pramuka untuk satu Indonesia. Satu Pramuka, maka yang sudah ada di Pramuka, kembangkanlah dirimu, kembangkanlah skillmu, kembangkanlah keterampilanmu, sehingga menjadi scout, menjadi pramuka yang bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk lingkungan sekitarnya juga. Kemudian khusus untuk para pembina, saya harap bisa skillnya ya. Seperti saya juga sedang mengembangkan skill, mari kita sama-sama para pembina untuk terus mengasah skillnya, dan jangan melenceng dari namanya metode kepramukaan, jangan melenceng dari namanya prinsip dasar kepramukaan, karena apa? Yang kita kembangkan adalah karakter peserta didik. Yang kita kembangkan adalah karakter diri. Jadi bukan hanya sekedar berlomba-lomba saja, hanya sekedar meraih juara saja tujuannya. Tapi bagaimana dari kompetisi tersebut, apalagi para penggalang ya, itu bisa mengasah skillnya. Mohon maaf agak curhat pribadi karena apa? Saya melihat di beberapa pangkalan, di beberapa gugus depan itu pembinanya memfokuskan pada meraih juara, meraih juara, meraih juara. Sehingga karakter anak ya, ini ya, jadi tidak terbentuk. Itu iya, yang ya. kurang apa ya, yang menjadi keprihatinan saya. Kemudian Hmm. untuk organisasi pramuka sendiri selalu up to date, harapan saya selalu up to date, skill-skill apalagi skill zaman saat ini ya, skill digital Ya. itu kembangkan menjadi satu skill yang menjadi bekal untuk peserta didik kita nantinya. Itu harapan saya terhadap kepramukaan di Indonesia. Kalau untuk organisasinya sendiri, beda ya, kepramukaan berarti Ya. seluk-beluk pramuka. Kalau organisasinya, saya harap janganlah terlalu banyak birokratis. Birokrasi itu tidak terlalu banyak. Jangan terlalu ditarik-tarik ke politik. Ingat, kegiatan gerakan pramuka ini adalah organisasi non politis. Walaupun memang berkaitan dengan jabatan politis yang tadi ya saya sampaikan seperti Kamabicap, Kamabiran, Kamabida itu memang jabatan politis beliau-beliau itu. Tapi harapan saya tetap kita sebagai anggota
di Pramuka ini tetap menjadi seorang yang menjunjung tinggi sifat non-blok, tidak Ya, menarik anggota kita menjadi partisan-partisan politis. Itu harapan saya. netral gitu ya Mas ya, Pramuka Ya, itu. netral dan selalu mendukung namanya politik kebangsaan. Politik yang di luar politik, bukan, di atas politik partai, di atas politik yang sifatnya pragmatis tadi. Ini politik kebangsaan. Politik kebangsaan Hmm. berarti adalah bagaimana kita bisa memajukan NKRI dengan segenap resource kita. Itulah namanya politik kebangsaan. Baik, oke oke. Jadi banyak sekali harapan dari Mas Mirza terhadap apa itu namanya kepanduan maupun organisasi pramuka itu sendiri gitu, yang nanti mungkin bisa teman-teman ulang lagi ya. Tapi saya nangkap maksudnya intinya ya itu tadi lebih berkembang lagi, lebih mampu menguasai skill digital, skill-skill terbaru, kemudian tidak apa ya bagi pembina mungkin tidak mengutamakan juara karena menurut Mas Mirza tadi itu kurang membentuk mental gitu, malah kalau misalkan nggak dapat juara mentalnya justru down. Nah, mungkin apa ya meskipun kalah tapi yang terpenting tetap dihargai gitu mungkin yang dimaksud. Jadi apa ini ya peserta itu tidak apa ya ingin ikut terus gitu loh karena merasa dihargai gitu daripada ikut juara kalau nggak juara malah nggak dihargai gitu kan rasanya seperti apa soalnya saya juga pernah merasakan gitu. Iya, oke, ternyata sudah habis Mas Mirza untuk pertanyaan kita kali ini terkait organisasi pramuka di Indonesia atau organisasi kepanduan ya Mas ya, kepanduan ya Mas ya. Pramuka adalah salah satu kepanduan. Oh iya, Pramuka adalah pramuka salah satu adalah salah satu kepanduan. kepanduan. Tetapi Ya, kepanduan yang diakui oleh negara dan diakui oleh internasional, oleh WOSM itu, oleh World Organization of Scouting Movement, yang diakui adalah gerakan pramuka. Seperti itu. iya, siap-siap. Oke teman-teman, itu tadi podcast PTIB season 3 bersama Mas Mirza dari ini ya, organisasi pramuka yang merupakan salah satu organisasi kepanduan di Indonesia ya Mas ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah Ya, diberikan kesempatan untuk sharing-sharing pada hari ini. Semoga bertemu lagi di keadaan yang tetap sehat. amin. Semoga diberikan panjang umur. Amin. Dan salam pramuka. Salam.